Halo semuanya, selamat datang di Karya Raya Indonesia, karya semua golongan. Dan kembali lagi bersama aku, Tera Aditya. Buat kalian yang udah pernah nonton gitu ya video Karya Raya sebelumnya, kayaknya udah pernah lihat gitu ya, aku ini siapa. Karena memang sebelumnya aku udah pernah tampil gitu ya di konten Karya Raya. Waktu itu kalau nggak salah aku tampil di konten susur. Aku waktu itu jalan-jalan gitu ya di Purwokerto dan sedikit membahas tentang isu lingkungan di Purwokerto, khususnya tentang pencemaran udara. Buat kalian yang belum nonton bisa tonton videonya yang ada di link deskripsi. Dan di video kali ini aku nggak hadir dengan konten susur gitu ya. Aku nggak lagi jalan-jalan, aku nggak lagi bahas lingkungan gitu ya. Tapi aku di sini ada di ruangan, jadi aku tentunya hadir dengan konten yang baru. Dan konten ini aku beri nama Runding, karena di sini aku bakal berunding ria gitu ya dengan kalian semua yang lagi nonton video ini, tentunya untuk membahas isu-isu yang menurut aku penting gitu buat aku bahas. Walaupun mungkin gak penting gitu buat kalian, ya syukur-syukur penting juga gitu, jadi relate, kalian bisa nonton, kalian bisa support gitu. Tapi walaupun aku ada di konten baru, di konten Runding ini, bukan berarti konten susur hilang gitu ya. Aku juga akan tetap ada di konten susur, dan tentunya kedepannya akan ada video-video susur juga. Jadi jangan bersedih kalau yang sedih, kalau nggak sedih ya nggak apa-apa. Dan tentunya aku juga mau ngewakilin gitu ya teman-teman dari Karya Raya, karena sebelumnya kita sempat vakum nggak bikin video gitu, tapi kedepannya ya insya Allah gitu kita bakal bikin video-video lagi dan bakal nemenin kalian, atau seenggaknya bakal meramaikan lagi dunia perkontenan di Indonesia yang udah sangat-sangat banyak gitu, sampai kalian yang nonton pasti bingung mau nonton yang mana. Dan di konten Runding kali ini aku bakal membahas salah satu isu yang udah cukup lama aku pelajari gitu ya. Isu ini adalah isu perempuan. Kenapa aku membahas isu ini? Karena video ini aku buat itu di bulan April. Jadi ini tuh udah bulan perempuan banget, karena di bulan April ini ada Hari Kartini, tepat di tanggal 21 April. Dan mungkin video ini juga bakal aku upload di Hari Kartini. Jadi kayaknya pas banget kalau aku bahas tentang isu perempuan. Seperti yang udah aku sampaikan gitu ya, sebenarnya isu perempuan ini bukan isu yang baru gitu buat aku, karena aku sendiri udah cukup lama bahas perempuan, bahkan skripsiku juga tentang gender gitu ya, yang utamanya waktu itu tentang perempuan. Jadi aku memang udah ngikutin isu perempuan ini cukup panjang dan menurut aku cukup unik gitu. Walaupun ada beberapa hal yang menurut aku cukup aneh gitu ketika aku bahas isu perempuan, karena ada aja pertanyaan-pertanyaan unik. Kayak misalnya ada pertanyaan dari kawanku gitu ya di kampus, menanyakan gitu, kenapa sih aku sebagai laki-laki tuh membahas perempuan. Mungkin dia menganggap nggak etis gitu, tapi menurut aku ini ada hal yang wajar banget gitu, karena ya hubungan laki-laki dan perempuan itu ya hubungan sebab akibat. Kalau misalnya kita membahas perempuan sebagai laki-laki ya nggak apa-apa, karena kan ketika kita bicara perempuan juga nggak akan bisa lepas dari yang namanya laki-laki. Contohnya misalnya nih Kartini nih yang bakal kita rayain harinya nih di hari ini. Kartini itu bisa menjadi seperti sekarang, bisa memiliki pemikiran yang luar biasa di zamannya, itu juga karena andil laki-laki, bapaknya gitu ya, karena bapaknya ini yang membuat Kartini ini dipingit. Kalau misalnya Kartini nggak dipingit sama bapaknya, ya mungkin Kartini ini juga nggak punya pemikiran-pemikiran seradikal itu ya pada masanya tentang perempuan. Terus juga ada Kartono, kakaknya Kartini. Kalau nggak ada Kartono, mungkin Kartini juga nggak dapat akses buku yang bisa membuat pemikirannya menjadi berkembang gitu ya di zamannya. Jadi menurut aku kalau laki-laki membahas perempuan itu adalah hal yang biasa aja dan wajar dan sangat amat boleh. Bahkan kalau misalnya tujuannya untuk kemaslahatan misalnya, ya sangat amat boleh gitu. Walaupun kalau aku sih bahas isu perempuan tujuannya nggak tahu untuk apa ya, ya untuk pengetahuan atau seenggaknya untuk bisa kita sharing bersama aja gitu. Dan di konten Runding episode pertama ini, tepat di Hari Kartini, aku bakal membahas salah satu tokoh yang juga sangat berpengaruh gitu untuk emansipasi wanita yang ada di Indonesia. Sosok ini bukan Kartini, karena kalau misalnya aku bahas Kartini kayaknya udah biasa banget, dan kalian yang nonton ini juga kayaknya udah tahu gitu tentang Kartini, karena kan filmnya juga udah ada ya kalau Kartini. Terus juga buku Habis Gelap Terbitlah Terang yang isinya kumpulan surat-suratnya Kartini juga itu aksesnya bisa cukup mudah untuk kita dapatkan, atau slogan-slogan tentang Kartini juga udah sangat familiar untuk kita.
Tapi untuk tokoh yang satu ini rasanya masih belum banyak gitu yang membahas. Mungkin untuk kalian yang suka feminisme atau suka isu-isu gender, isu perempuan, ini cukup familiar dengan tokoh ini. Tapi untuk beberapa kalangan mungkin ini cukup asing. Dan tokoh ini adalah Dewi Sartika. Dewi Sartika ini juga memiliki pemikiran yang hampir sama sebenarnya dengan Kartini. Beliau di masa itu yang masa sebenarnya sama dengan Kartini karena beda umur antara Dewi Sartika dan Kartini cuma 5 tahun lebih tua Kartini. Jadi bisa dibilang mereka itu ada di zaman yang sama, ada di sejarah yang sama, ada di budaya yang sama, dan ada di pemerintahan yang sama. Waktu itu di pemerintahan Hindia Belanda gitu ya. Jadi secara latar belakang sebenarnya hampir sama. Bahkan Dewi Sartika juga keturunan bangsawan gitu. Jadi ya hampir sama juga dengan Kartini. Makanya pada saat itu Dewi Sartika memiliki pemikiran yang juga hampir sama dengan Kartini, yaitu beliau menginginkan adanya perempuan-perempuan yang berdaya, perempuan-perempuan yang pintar, perempuan-perempuan yang tidak ditindas oleh laki-laki, dan perempuan-perempuan yang bisa bersaing di hadapan publik gitu. Jadi Dewi Sartika itu juga memiliki pemikiran-pemikiran yang bertajuk emansipasi terhadap perempuan, seperti yang dicita-citakan oleh Kartini. Yang menjadi perbedaan Dewi Sartika dengan Kartini itu adalah, menurut aku ya, kalau Kartini itu memperjuangkan emansipasi ini dengan cara surat, tulisan gitu ya, dan juga dengan cara-cara informal, seperti misalnya membuat kelas-kelas informal di selasar kerajaan ayahnya ataupun di selasar rumahnya gitu ketika dia sudah menikah dengan raja di Rembang, karena beliau juga Kartini ini sempat membuat kelas di Rembang. Tapi kalau Dewi Sartika ini memperjuangkan emansipasi perempuan atau emansipasi wanita dengan cara yang lebih terstruktur dan juga dengan cara yang lebih formal. Karena Dewi Sartika ini memperjuangkan emansipasi perempuan dengan cara mendirikan sekolah-sekolah formal. Di mana pada tahun 1900-an awal itu Dewi Sartika membuat sekolah yang bertajuk sekolah istri gitu. Dan sekolah istri ini yang akhirnya menjadi landasan untuk terbentuknya sekolah-sekolah bagi perempuan yang lainnya, seperti sekolah keutamaan istri dan juga sekolah Raden Dewi. Akhirnya sekolah Raden Dewi ini seperti menjadi produk unggulan dari Dewi Sartika untuk bisa menyebarkan semangat perempuan yang lebih berdaya gitu. Bahkan sekolah Raden Dewi ini itu menjadi sekolah perempuan yang bisa hadir di hampir seluruh kabupaten yang ada di Pasundan atau ada di Jawa Barat. Jadi apa yang dilakukan oleh Dewi Sartika ini lebih formal dan juga bisa dikatakan lebih masif gitu. Dewi Sartika juga memiliki pemahaman bahwa perempuan itu harus memiliki segala hal untuk bisa bersaing gitu dengan laki-laki, hampir sama dengan apa yang dicita-citakan oleh Kartini. Dewi Sartika itu juga mengajarkan dalam sekolah-sekolahnya bahwa perempuan itu harus pandai berhitung, perempuan itu harus pandai berlogika, perempuan harus pandai membaca, dan juga perempuan itu juga harus memiliki pengetahuan agama yang baik. Tujuannya Dewi Sartika ini menginginkan adanya perempuan yang bisa tampil menjadi istri yang baik dan juga menjadi ibu yang baik. Karena Dewi Sartika itu mempercayai bahwa ketika perempuan itu memiliki kemampuan yang baik, maka dia bisa menjadi istri yang baik, dan dia bisa menjadi ibu yang baik, maka generasi setelahnya yaitu anak-anaknya itu akan menjadi individu-individu yang lebih baik. Makanya dia sangat menginginkan perempuan-perempuan di tanah Sunda, di Jawa Barat itu memiliki kemampuan yang baik atau menjadi perempuan yang cukup berdaya. Dewi Sartika itu memiliki masa bakti yang lebih lama gitu ya, kalau misalnya kita bandingkan dengan Kartini. Tapi bukan dari segi kualitas gitu ya. Kalau misalnya dari segi kualitas mungkin ya Kartini dan Dewi Sartika ini sama-sama bagus gitu. Mereka sama-sama revolusioner, mereka sama-sama memiliki pemikiran yang luar biasa tentang perempuan di zamannya gitu. Tapi Dewi Sartika ini mungkin lebih beruntung karena beliau bisa hidup lebih lama gitu. Beda dengan Kartini yang harus meninggal di usia yang sangat muda, 25 tahun kalau nggak salah. Jadi Kartini ini seperti belum bisa melakukan banyak hal yang dia cita-citakan. Kalau Dewi Sartika ini bener-bener hampir yang dia cita-citakan itu sudah bisa ia lakukan gitu. Bahkan Dewi Sartika ini kan meninggal pasca kemerdekaan tahun 1947 kalau nggak salah. Jadi beliau sempat merasakan Indonesia ini merdeka dan perempuan-perempuan di Indonesia juga memiliki kemampuan yang lebih baik gitu. Jadi dia melihat adanya progres yang ia lakukan gitu. Jadi
Dewi Sartika bisa dikatakan sedikit lebih beruntung. Makanya melalui video ini aku pengen banget kalian semuanya yang nonton video ini bener-bener bisa mengenal gitu siapa Dewi Sartika. Karena kalau kita berbicara tentang emansipasi wanita, maka kita nggak bisa cuman berbicara tentang Kartini, tapi juga ada tokoh-tokoh lain. Bahkan sebenarnya ada banyak sekali tokoh-tokoh di wilayah-wilayah lain seperti di Sumatera misalnya, itu ada cukup banyak. Dan juga salah satunya adalah Dewi Sartika. Jadi semoga melalui video ini kita bisa sama-sama terbuka gitu ya tentang isu-isu perempuan, dan kita bisa tahu siapa sih perempuan-perempuan hebat di Indonesia dari masa ke masa yang memperjuangkan hak-hak perempuan dengan tujuan untuk bisa menjadikan Indonesia menjadi lebih baik. So mungkin itu ya episode yang pertama di konten runding ini. Mungkin aku mohon maaf gitu kalau misalnya konten ini masih sedikit berantakan gitu ya alurnya ataupun isinya gitu ya, karena ini bener-bener pertama gitu, dan aku pun tanpa skrip yang jelas gitu karena masih bener-bener mencari formulanya. Jadi ya semoga video ini bisa dinikmati ya tetap, walaupun pasti banyak kurangnya. Kalian juga boleh kasih feedback gitu ya kalau misalnya ada satu dan lain hal yang belum sempurna gitu. So aku akhiri video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sekali lagi aku mohon maaf, dan aku juga minta buat kalian semuanya yang nonton video ini untuk support kami Karya Raya Indonesia agar bisa menjadi lebih baik lagi. Tentunya bisa dengan cara subscribe, bisa dengan cara like, atau bisa juga dengan cara share video ini ke teman-teman kalian biar lebih banyak lagi orang yang nonton Karya Raya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir, dan tentunya sampai jumpa di video selanjutnya.